Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Yeni bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Kak Yeni akan bercerita tentang kisah seekor singa dan seekor tikus. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, ada seekor singa yang sedang beristirahat di bawah sebatang pohon di padang rumput. Dia berbaring sambil menikmati semilir angin. Dan ketika dia sedang asik beristirahat, tiba-tiba datanglah seekor tikus yang tanpa sengaja melompat ke atas badan singa tersebut. Singa pun menjadi kaget dan murka. Kamu ternyata ya. Wahai tikus kecil, berani-beraninya kamu membangun aku yang sedang istirahat berbaring menikmati angin ini. Singa yang murka, dan tikus pun merasa sangat ketakutan. Singa, maafkan aku, singa. Aku tidak sengaja melompat ke atas badanmu. Tadi aku berlari-lari dikejar kucing hutan. Aku tidak peduli kau dikejar kucing hutan atau kau dikejar serigala sekalipun. Yang jelas, kau sudah mengganggu istirahatku. Raja singa tetap masih murka kepada tikus kecil. Dia tak peduli terhadap tikus kecil yang ketakutan melihatnya. Tikus kecil, kau pantas untuk aku makan, walaupun kau kecil. Kau harus masuk ke dalam perutku. Singa mengaum dan terus mengaum. Maafkan aku, singa. Jangan santap aku. Kalau kau menyantapku, maka anak-anakku akan kehilangan ibunya. Kasihan mereka, singa, hidup tanpa diriku nantinya. Itu hanya alasanmu saja itu. Aku tidak percaya. Betul, singa. Percayalah kepadaku. Tikus berusaha memberikan penjelasan kepada singa. Dia memikirkan nasib anaknya jika dia dimakan oleh singa. Tentu anaknya akan sebatang kara. Sungguh kasihan. Dan tikus pun terus berusaha merayu, memberi penjelasan kepada singa. Akhirnya singa menerima apa yang dikatakan oleh tikus. Baiklah, tikus. Kali ini kau akan kumaafkan. Tapi awas ya, lain kali bila kau menggangguku beristirahat, aku tidak segan-segan akan memakanmu dan anak-anakmu. Terima kasih, singa. Terima kasih sekali. Kau mau menolongku. Kebaikanmu
akan aku ingat singa sepanjang hidupku. Aku berjanji akan menolongmu singa pada suatu hari nanti. Kau akan menolongku? Barang mustahil itu. Kau kecil tikus. Kau tidak akan bisa menolongku. Pergi kau dari sini cepat. Sebelum kesabaranku habis dan sebelum diriku berubah pikiran, kata singa kepada tikus. Akhirnya tikus kecil pun berlari menjauh kepada singa sebelum singa berubah pikiran. Hari berganti hari, minggu pun berganti, dan bulan pun berganti. Pada suatu hari, datanglah sekelompok pemburu yang pergi ke padang rumput ingin berburu singa. Dan malangnya, singa masuk ke dalam perangkap pemuda yang berburu itu. Singa berontak-berontak di dalam jaring. Singa terus beronta-ronta ingin keluar dari jaring. Namun sepertinya usahanya sia-sia. Dan salah satu dari pemuda pemburu itu berkata kepada singa, "Hai singa, kali ini kau tidak akan bisa kabur dari perangkapku. Kami akan menjualmu," kata pemuda itu. Singa terus berusaha beronta-ronta. Dan usahanya tetap sia-sia. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan singa. Mereka pergi menuju mobil ingin mengambil sebuah tempat yang akan digunakan untuk memindahkan si singa, yaitu jeruji besi. Singa terus berusaha dan terus berusaha sampai akhirnya dia pun kelelahan. Dia hanya bisa berbaring karena dia telah kehabisan tenaga. Pada saat itu datanglah tikus kecil. "Singa, aku akan menolongmu. Diamlah." "Bagaimana kau bisa menolongku?" kata singa. "Bicara yang kecil-kecil, jangan besar-besar, nanti pemuda pemburu itu mendengarnya. Kau lihat saja bagaimana cara aku menolongmu." Akhirnya tikus kecil itu menggigit tali-tali jaring dan tali-tali itu pun putus semuanya sehingga singa pun bisa keluar dari jaring-jaring. Akhirnya singa pun selamat dan keluar dari jaring-jaring. Singa terus berlari dan berlari. Kemudian setelah jauh dari pemuda pemburu itu, singa pun mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, wahai tikus kecil. Aku telah berhutang nyawa kepadamu," jawab singa kepada tikus kecil. Dia bicara dengan suara yang sudah kelelahan. "Iya singa, aku juga mengucapkan ribuan terima kasih. Karena kau tidak menyantapku, maka aku tetap bisa bersama anak-anakku. Kita memang harus saling tolong-menolong. Terima kasih ya singa, kau telah menyelamatkanku dan menyelamatkan anak-anakku secara tidak langsung." "Iya, aku juga,"
singa batuk. Nah, demikianlah kisahnya adik-adik tentang singa dan tikus. Dan adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah 1. Jangan pernah kita meremehkan teman kita meskipun kelihatannya dia kecil, dia kelihatan tidak berdaya. Pada lain kesempatan dia mungkin mempunyai kelebihan yang maha dahsyat. Dan yang kedua, kita harus membalas budi kebaikan seseorang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Terima kasih telah menyimak cerita kisah tentang singa dan tikus. Dadah.